Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga dengan NPM 224111200 dari kelas manajemen 22C dengan dosen pengampu Febrian Eko Saputro SM MSM. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup, dan kegiatan dari statistik. Yang pertama ada pengertian statistik. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpresentasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategori yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Kemudian, statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Statistik adalah data itu sendiri, informasinya, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data tersebut. Dari kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data. Inilah yang dinamakan statistika deskriptif. Informasi kemudian dicatat sekaligus dikumpulkan, baik itu dalam bentuk informasi numerik maupun informasi kategorik, yang disebut sebagai suatu pengamatan. Sebagian besar konsep dasar statistika memberi asumsi mengenai teori probabilitas. Beberapa istilah statistika antara lain sebagai berikut, yaitu ada populasi, sampel, unit sampel, probabilitas. Statistika juga telah banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik itu ilmu-ilmu alam, misalnya astronomi dan biologi, maupun ilmu-ilmu sosial, termasuk sosiologi dan psikologi, maupun di bidang bisnis, yaitu mengenai produk dan lain-lain, ekonomi, dan industri. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk mencapai berbagai macam tujuan, yaitu sensus populasi masyarakat merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. Ada pula aplikasi statistika lain yang sekarang populer, yaitu prosedur jajak pendapat atau polling, misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum, serta hitung cepat atau quick count. Dibanding komputasi, statistika dapat pula diterapkan dalam pengenalan pola maupun kecerdasan buatan atau yang bisa disebut AI. Lalu ada pengertian statistika menurut para ahli. Yang pertama ada dari Gaspers tahun 1989. Cukup banyak ahli yang berpendapat mengenai definisi dari statistika. Menurut Gaspers tahun 1989, statistika adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, serta analisisnya, penarikan kesimpulan, hingga pembuatan yang cukup beralasan berdasarkan fakta. Kemudian yang kedua ada dari Furcon tahun 1999. Statistika menjadi bagian dari ilmu pengetahuan atau body of knowledge yang mempelajari cara-cara penarikan sampel atau pengumpulan data serta analisis dan penafsiran datanya. Yang ketiga ada dari Dajan tahun 1995. Statistika dapat diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang berbentuk angka-angka. Dan yang terakhir, ada dari Somantri tahun 2006. Somantri turut berpendapat bahwa statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, hingga menginterpretasi data supaya dapat disajikan dengan cara sebaik-baiknya. Selanjutnya, komponen-komponen dari statistik, yaitu ada 4 macam. Yang pertama ada data,
Yang kedua, pengumpulan dan pengolahan data. Yang ketiga, kesimpulan. Dan yang terakhir ada angka-angka. Selanjutnya ada peranan dari statistika. Kegunaan statistika sangatlah luas dan meliputi hampir semua bidang kehidupan manusia, mulai dari pembangunan, ekonomi, kesehatan, hingga analisis perilaku manusia. Yang pertama dari bidang ekonomi, yaitu statistika sangatlah penting untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perkembangan bisnis. Sedangkan dalam bidang kesehatan, statistika digunakan untuk menentukan tingkat morbilitas dan tingkat mortalitas serta tingkat kejadian penyakit tertentu. Yang kedua, dari bidang pembangunan. Di bidang pembangunan, statistika digunakan untuk menilai tingkat kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keberhasilan program pemerintah. Sementara dalam bidang perilaku manusia, statistika dapat digunakan untuk memahami pola perilaku manusia dan indikator perkembangan sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegunaan statistika sangatlah penting dalam berbagai bidang dan menjadi bagian integral dari pengambilan keputusan yang akurat dan tepat. Akhir kata, statistika sangatlah diperlukan dalam era digitalisasi yang semakin maju saat ini, sehingga sangat penting bagi kita semua untuk mempelajari dan mengaplikasikan statistika di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada manfaat dari statistika. Terdapat 6 manfaat dari statistika. Yang pertama adalah menjadi penyedia data yang kredibel. Yang kedua, menganalisis data dengan tepat. Yang ketiga, menginterpretasi data dengan tepat. Dan yang keempat, menarik kesimpulan yang logis dan faktual. Yang kelima, memprediksi keadaan di masa mendatang. Dan yang terakhir, membantu pengambilan keputusan. Kemudian ada fungsi statistika. Yang pertama ada fungsi bank data. Ilmu statistika berfungsi sebagai bank data atau penyedia atau sumber suatu data. Data tersebut dapat dibaca, dianalisis maupun diolah untuk menjelaskan suatu keadaan. Misalkan, suatu penelitian ilmiah memerlukan data. Data tersebut akan diambil secara statistika dengan cara sampling. Yang kedua ada alat kontrol kualitas, yaitu ilmu statistika yang berfungsi sebagai alat dalam kontrol kualitas suatu populasi data. Ilmu statistika sebagai kontrol kualitas berfungsi dalam pengawasan, misalnya variabel mana yang tidak berfungsi, tidak sesuai, tidak efektif, dan menetapkan standar dari suatu keadaan. Misalnya dalam industri transportasi, angka digunakan sebagai standar kualitas suatu kendaraan. Data diambil melalui pengujian dan dianalisis secara statistika untuk menentukan apakah kendaraan tersebut sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Dan yang ketiga ada pemecah masalah. Data yang diolah melalui ilmu statistika berfungsi untuk membantu pemecahan masalah. Tren dari data bisa memberikan prediksi keadaan di masa mendatang yang berguna untuk pengambilan keputusan di masa sekarang. Hal ini bertujuan untuk menghindari suatu resiko atau kejadian buruk dalam suatu populasi di masa depan. Selanjutnya ada contoh penggunaan statistika. Yang pertama, akuntansi. Prosedur pengambilan sampel atau contoh yang memenuhi kaidah-kaidah statistika ketika melakukan audit terhadap kliennya. Kegunaan statistika di bidang akuntansi lainnya juga untuk penyesuaian yang berhubungan dengan perubahan harga dan mencari hubungan antara ongkos dan volume produksi. Kemudian yang kedua, keuangan. Penasihat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statistik, termasuk price earning, ratio, dan hasil dividen, untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Kemudian
Yang ketiga adalah dari pemasaran. Pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen untuk diminta pendapat tentang produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan itu seringkali menggunakan kaidah statistika. Kemudian dari ekonomi, para ahli ekonomi menggunakan prosedur statistik dalam melakukan peramalan tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Kemudian ada tujuan dari statistika. Setelah memahami pengertian dari statistika, selanjutnya adalah mengenal tentang tujuan dari statistika. Adapun tujuan dari statistika adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber bahan atau informasi mengenai suatu hal. Yang kedua, mendeskripsikan atau menjelaskan data yang berkaitan dengan populasi tertentu. Yang ketiga, mendapatkan gambaran masalah mengenai kependudukan. Yang keempat, membuat perkiraan dari data atau untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Yang kelima, membantu proses analisis data untuk mengetahui suatu nilai barang. Dan yang terakhir, memperkecil luas populasi menjadi ukuran yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada jenis-jenis statistik. Yang pertama ada statistik deskriptif. Statistika deskriptif atau descriptive statistics adalah cara untuk mengatur, mewakili, atau menggambarkan kumpulan data dengan menggunakan tabel, grafik, serta ukuran ringkasan. Misalnya, untuk menghitung kumpulan orang di suatu daerah yang menggunakan internet atau menggunakan televisi, dalam penelitian jenis statistik ini, hasil pengamatan akan diringkas menjadi sebuah data yang sederhana dan mudah dipahami. Ringkasan ini dilakukan dengan menggunakan parameter rata-rata atau mean atau deviasi untuk mencari sampel populasi. Tujuan dari statistika deskriptif adalah untuk mempermudah penyajian data dan interpretasi data, sehingga memudahkan peneliti dalam menemukan hasil dari suatu penelitian. Perlu diingat bahwa statistika deskriptif tidak berkaitan dengan penarikan kesimpulan mengenai data. Hal ini karena statistika deskriptif berhubungan dengan bagaimana sebuah data digambarkan atau dideskripsikan, baik secara numerik maupun secara grafis, sehingga diperoleh sebuah gambaran ringkas mengenai suatu data. Selanjutnya ada statistika inferensial. Statistika inferensial adalah jenis statistika yang digunakan untuk menjelaskan arti dari statistika deskriptif. Dengan kata lain, jenis statistika inferensial ini berkaitan dengan cara menganalisis data, menentukan besaran, menarik kesimpulan, dan pengambilan suatu keputusan. Pertama-tama, data dikumpulkan, dianalisis, dan dirangkum dalam statistika deskriptif. Selanjutnya, statistika inferensial akan membantu untuk menjelaskan arti dari data yang dikumpulkan tersebut, sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Fungsi dari jenis statistika ini adalah untuk memprediksi serta mengendalikan seluruh populasi dengan berdasarkan pada data yang terdapat selama proses penelitian. Statistika inferensial sering juga disebut dengan statistika induktif karena berisi sebuah kesimpulan yang didapat dari keseluruhan data populasi yang didasarkan dari sampel atau sebagian data saja. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dari berbagai penjelasan dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa statistika adalah ilmu tentang pengolahan dan analisis data yang di dalamnya kita bisa menginterpretasi dan mempresentasikan data tersebut, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari data tersebut. Statistika dan pendidikan memiliki hubungan yang erat. Pendidikan tidak terlepas dari data-data yang berkaitan dengan peserta didik. Kemudian, data-data tersebut diolah dengan statistika dan dikembalikan lagi,
sehingga menimbulkan suatu siklus yang berkaitan. Dalam kehidupan yang modern sekarang ini, dengan ciri utama adalah globalisasi, statistika tidak diragukan lagi peranannya dalam membantu memudahkan kehidupan manusia. Peranan statistik antara lain terlihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan ilmiah, dan kegiatan proses belajar mengajar, dan dalam kegiatan ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja video pembelajaran dari saya. Jika kalian tertarik dengan video-video pembelajaran tentang statistika, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai bertemu di video selanjutnya.